proses penyelesaian dari kode program yang kami buat untuk menyelesaikan soal-soal pada tugas STE kami. Pada tahap awal program, kami mendefinisikan parameter umum seperti base MVA, akurasi, Excel, dan Marksheeter. Variabel-variabel ini berfungsi sebagai skala per unit, sistem, serta batas konvergensi, dan faktor percepatan iterasi Gauss-Seidel. Setelah itu, kami masukkan bus data dan saluran bus lain sesuai IEE 30 bus. Data bus dipakai untuk menampung informasi tipe bus, seperti slide, PV, PQ, surut point tegangan, sudut awal, beban aktif-reaktif, batas Q generator, dan injeksi kapasitor. Sedangkan data lain menampung R, X, B/2 serta tab transformator yang diperlukan untuk permodelan jaringan transmisi. Berikutnya, program membentuk matriks admitansi Y-bus lewat fungsi make Y-bus. Di sini setiap saluran diubah menjadi admitansi seri SUN, lalu disusun elemen diagonal dan off diagonal Y-bus. Jika ada tab trafo, nilai admitansinya dimodifikasi agar rasio tab dipengaruhi pembagian aliran daya dan tegangan. Setelah Y-bus terbentuk, program masuk ke fungsi Gauss-Seidel untuk melakukan iterasi. Tegangan awal semua bus diinisialisasi dalam bentuk kompleks, kemudian iterasi dilakukan berulang. Pertama, bus PQ diperbarui berdasarkan P dan Q spesifikasi, lalu bus PVY diperbarui dengan mengunci magnitudo tegangannya sesuai set point sambil menghitung Q generator dan mengecek batas K-min dan K-max. Iterasi berhenti ketika perubahan tegangan maksimum antar iterasi sudah lebih kecil dari nilai akurasinya. Oke, selanjutnya merupakan grafik dari hasil MATLAB yang kami lakukan. Berikut ini merupakan hasil dari grafik yang kami dapatkan, yang mana di sini ada grafik voltage angle dan voltage profile. Yang profil tegangan dari sistem IEE 30 bus yang diperoleh menggunakan metode Gauss-Seidel pada sumbu horizontal ditampilkan nomor bus dari 1 bus sampai 25 bus, dan pada sumbu vertikal ditampilkan besaran tegangan dalam satuan per unit. Dari grafik ini terlihat bahwa sebagian besar tegangan bus berada pada rentang yang stabil, yaitu dari 1 sampai 1,07 PU. Bus-bus yang merupakan bus PV seperti bus 2, 5, 8, 11, dan 13 memiliki tegangan yang mendekati nilai set point yang sudah ditentukan, sehingga terlihat lebih tinggi dan lebih stabil. Kemudian tegangan yang paling rendah berada di bus 29 dan bus 30 yang merupakan area ujung jaringan dan paling jauh dari slack. Hal ini wajar karena beban dan impedansi saluran di daerah tersebut lebih dominan sehingga terjadi drop tegangan. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa sistem masih berada pada rentang yang stabil dan aman. Oke, grafik kedua merupakan grafik dari Angel voltage, yang mana dari grafik ini terlihat bahwa semakin jauh sebuah bus dari slack bus, nilai sudutnya semakin negatif. Hal ini menggambarkan arah aliran daya aktif, yaitu mengalir dari pusat pembangkitan di sekitar slack ke arus beban yang lebih jauh. Sudut paling negatif muncul pada bus 29 dan bus 30, menandakan bahwa area tersebut adalah ujung jaringan dengan beban yang cukup tinggi. Profil sudut ini konsisten dengan teori aliran daya, di mana perbedaan sudut antara bus menentukan arah dan besar aliran daya aktif dalam sistem. Oke, selanjutnya merupakan dokumentasi studi kasus, yaitu merupakan gambar dari grafik yang kami dapatkan dari kode program kami, yang mana ini merupakan hasil grafik dari penyelesaian soal yang ada di tugas STE ini. Selanjutnya merupakan hasil bus sistem yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya setelah literasi mencapai konvergensi. Oke, baik, setelah literasi mencapai konvergensi, program menghasilkan profil tegangan, sudut tegangan, serta nilai pembangkit, daya aktif dan daya reaktifnya di setiap busnya. Oke, pertama untuk bus lag, yaitu bus 1 tegangan akhirnya sesuai dengan set point-nya, itu 1,6 PU dengan sudut 0 derajat. Bus ini memasok daya aktif sekitar 260,94 mW dan daya reaktif sebesar minus 18,55 ampere. Nilai ini menunjukkan bahwa slack bus bekerja sebagai penyeimbang daya sistem, menutup seluruh rugi-rugi daya aktif dan menyerap reaktif berlebih dari jaringan. Selanjutnya pada bus PV seperti bus 2, bus 5, bus 8, 11, dan 13
nilai Q ini sangat dekat dengan batas Qmax bus 2 sehingga menunjukkan bus 2 petugas memberikan dukungan reaktif agar segera tegangan sistem tetap stabil. Oke, lanjut lagi. Oke, selanjutnya bus 5 juga memiliki nilai Qigen yang sangat tinggi sekitar 39,95 MPa yang kembali menunjukkan beban reaktif besar di area bus tersebut, menghasilkan daya reaktif positif yang signifikan dan juga bekerja sebagai penguat tegangan di masing-masing areanya. Untuk bus PQ tegangan umumnya berada di sekitar sedikit di bawah tegangan PV dan slack. Misalnya bus 3 memiliki 1,01 PU, bus 4 1,012 PU, bus 7 memiliki minimum sekitar 1 PU dengan sudut derajatnya itu 18. Hal ini wajar karena PQ tidak memiliki kemampuan mengatur tegangan dan posisinya juga lebih jauh dari sumber daya utama. Oke, selanjutnya ketika kita memiliki profil sudut tegangan sudut sistem menunjukkan secara bertahap dari 0 derajat dan slack bus hingga sekitar 18 derajat minus 18 derajat. Di bus 30 pola penurunan sudut ini mengembangkan arah aliran daya aktif dan mengalir dari pusat pembangkit dan menuju area beban di ujung jaringan. Secara keseluruhan, hasil literasi menunjukkan bahwa profil tegangan ini memiliki batas aman sekitar 1 hingga 1,08 TU untuk menjaga stabilnya. Dengan pembangkit total sekitar 301 MW dan total beban sekitar 283 aktif sekitar 17 sampai 18 MW atau sekitar 6% yang merupakan nilai realistis dan untuk sistem dengan konfigurasi seperti IEE 30 bus. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Gauss di set ini sangat berhasil menggunakan fenomena aliran daya dengan baik dan seluruh variabel yang sistemnya memenuhi batas operasionalnya. Slide terakhir yaitu kesimpulan. Metode Gauss set digunakan untuk menyelesaikan aliran daya pada sistem IEE 30 bus lalu melalui proses iteratif hingga konvergen hingga diperoleh nilai tegangan, sudut fase, serta aliran daya aktif dan reaktif pada bus ini. Hasil literasi ini memungkinkan perhitungan rugi-rugi daya dan evaluasi profil tegangan untuk mengidentifikasi bus yang berada di luar batas operasi. Selain itu, kinerja metode ini